Pulang ke kampung, ada penerimaan dosen, tapi takut mau ikut tes dosen, nggak punya backing, nggak punya orang dalam, nggak punya kenalan pejabat. Mak, nanti kalau aku ikut tes apa lulus? Rezeki tidak berpintu, nak. Semua orang mengatakan kau tidak lulus. Kalau lulus kata Allah maka lulus. Andai kau tidak lulus jadi PNS, jadi pengalaman, engkau tidak akan mati kalau sudah dijamin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya ikut tes dosen, lalu kemudian tes pertama TPA. Wah, kalau cuman TPA saya pikir tes pembacaan Al-Quran, rupanya tes potensi akademik. Bahasa Arab 100 soal, bahasa Inggris 50 soal bahasa Arab, 50 soal bahasa Inggris, 100 soal tes macam-macam. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Ini yang macam-macam ini soalnya juga macam-macam. Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tony tidak bisa jaga malam karena pagi dia kuliah. Tini tidak bisa jaga pagi karena sore dia kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, nulis tesis 300 halaman. Begitu ikut tes CPNS, yang ditanya Tono, Tini dan Tony. Apa ini? Cobalah pertanyaan yang berkualitas sedikit. Jika kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 km, kecepatan cahaya 300 km per detik, berapakah waktu yang perlu digunakan untuk Isra Mi'raj? Mantap kan? Insya Allah soal seperti itu akan ada nanti dari Badan Kepegawaian Negara BKN kalau yang duduk buat soal adalah tamat pesantren. Tono, Tony dan Tini jangan tanyakan lagi. Akhirnya keluar pengumuman 200 soal lulus. Saya sudah lulus jadi dosen, Pak. Belum. Punya ilmu banyak, kalau nggak bisa ngajar gimana? Berapa banyak orang punya ilmu di kepalanya tapi nggak bisa ngadapin orang banyak. Dalam hati saya, kami di pesantren sudah biasa muhadharah, Pak. Berapa kali kami lari nggak mau ikut muhadharah. Cabut sembunyi dalam lemari, cabut masuk ke atas dek atap. Zaman saya dulu, kami dulu nakal-nakal. Adik-adik sekarang coba lihat baik-baik, sopan-sopan. Kami dulu di bawah sedikit level dari hantu. Muhadharah dari kelas 1 kita udah terbiasa muhadharah. Setiap pekan kita muhadharah, biasa ngadapin orang banyak. Maka ketika dites ngajar, saya tanya, di kelasnya berapa orang, Pak? 25 orang. Saya ngajar biasa aja. Nanti saya ngajar apa? Sesuai dengan mata kuliah keahlian mengajar ilmu hadis. Oke, saya masuk. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi semua. Rupanya mereka di dalam itu sudah dites untuk supaya buat kita grogi. Jadi dia ngeliat kita terus. Saya biasa aja karena kita biasa dilihat orang. Jadi Ustadz biasa dilihat orang. Iya. Kapan? Di pondok dulu. Ketika sudah digundul berapa kali, mau digundul nggak ada rambut lagi, mau ditempeleng udah bolak-balik, mau dipukul batang sapunya sudah patah. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri pada hari Ahad di depan pintu, ditulis pakai whiteboard, inilah orang yang paling banyak melanggar peraturan. Tamu dari pagi sampai sore ngeliatin kita, urat malu kita putus. Udah terbiasa, udah nggak grogi lagi. Jangankan mahasiswa, jin ibrit pun hadir, kita biasa aja. Jadi ketika saya masuk di tes untuk ngajar, saya ambil spidol, saya jelaskan
adik-adik sekalian, bahwa pelajaran kita adalah hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari sifat adalah bagaimana jalan Nabi, bagaimana rupa Nabi. Referensi yang paling lengkap tentang ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi Ibnu Saurah, murid daripada Imam Bukhari. Adapun contoh tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hafs, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi sebelum hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama mereka matanya yang terbuka, lama-lama mulutnya terbuka. Lalu kemudian kata yang ngetes, udah cukup, kata dia. Keluar pengumuman, tes ngajar lulus. Lalu kemudian saya tanya, sudah bisa jadi dosen? Belum. Aduh, tes apa lagi? Kamu akan dihadapkan dengan tes berhadap-hadapan dengan guru besar. Akhirnya ketemu dengan guru besar. Ternyata guru juga, cuman agak besar. Di mana kamu belajar? Saya S1-nya di Mesir, Pak. Terus S2 di mana? S2 saya di Maroko, Pak. Tapi dari tatapan matanya aku bisa tahu bahwa dia mulai terkagum-kagum. Kita pede, karena kita di pondok sudah pede, kita bahasa Arab, kita bahasa Inggris. Nanti kalau Anda lulus jadi dosen, apa yang Anda lakukan? Saya akan nulis buku, saya akan perbaiki silabus, saya akan perbaiki kurikulum pendidikan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Apa visi misi Anda? Kebetulan sebelum masuk kelas itu saya baca visi misinya di dinding. Saya akan mewujudkan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menjadi pusat peradaban se-Asia Tenggara, sejalan antara budaya Melayu dengan keislaman. Kita dididik untuk disiplin, disuruh datang jam 8, jam 7.30 kita sudah siap. Di pondok kita disiplin. Kenapa kita disiplin? Karena telinga kita sudah terbiasa dengan teng 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 teng. Sajadah, rotan, batang sapu. Adik-adik sekarang enak, kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu nggak ada komisi itu. Memang nasib saya zaman nggak enak. Tapi disiplin itu membuat kami on time tempat waktu. Saya datang jam 7.30, saya baca sekeliling. Saya memang suka membaca. Makanya tadi begitu sampai saya lihat, berani hidup tak takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Lambat terhambat, malas tergilas, meleng terpelanting, mundur hancur, berhenti berarti mati. Jadi ketika saya datang tuh saya baca, oh tepat dia tanya, sesuai pucuk dicinta ulam pun tiba. Ya. Lalu kemudian ketemu dengan satu lagi. Ini guru besar akan ngetes lagi, kata dia. Apa ini tes. Silakan masuk. Saya pun masuk. Dia tidak suruh saya duduk. Putar ke kanan, saya mutar kanan. Putar ke kiri, saya putar ke kiri. Oh, ternyata Anda tidak cacat. Ini diskriminasi. Di Mesir berapa banyak dosen-dosen kita, mohon maaf, yang tidak bisa berjalan, Ustadz. Tapi mereka hafal Quran, mereka bahasa Arab hebat, bahasa Inggris, ngajar. Dosen saya Syekh Ibrahim Al-Khuli, profesor doktor, mohon maaf, tunanetra, tapi hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi saya nggak bantah, yang penting lulus dulu kan. Habis itu dia lihat, Anda merokok? Tidak, Pak. Jujur Anda tidak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Allah.
Inilah nasib orang hitam. Saya bilang saya orangnya hitam, dia bibir hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Ayak-ayak waya tuh. Akhirnya lulus ngajar, tapi saya tetap tidak meninggalkan ceramah. Saya tetap berceramah di masjid karena saya dididik di pesantren muhadharah. Walaupun jadi dosen, walaupun jadi pegawai negeri, walaupun PNS, jangan tinggalkan tausiah di masjid. Setiap subuh Sabtu saya ngajar hadis di masjid yang nggak ada orangnya. Pertama saya ngajar jamaahnya setengah sop, lebih banyak tiang daripada orang. 4 tahun ngajar hadis di Masjid Akramun Nas Universitas Riau, penuh masjid, nggak muat lagi, pindah ke masjid yang baru 2 lantai namanya Masjid Al-Falah Jalan Sumatera Pekanbaru. 2 tahun ngajar hadis penuh juga, pindah ke Masjid Agung An-Nur. Baru setelah itu ceramahnya direkam, diupload di YouTube. Ada yang sakit hati, dibully, diejek, diusir, viral. Akhirnya ketemu dengan adik-adik hari ini, tapi saya tetap tidak meninggalkan kuliah. Saya tetap kuliah. Waktu mendaftar di Sudan tahun 2017, lahir 1977, daftar S3 2017, umur sudah 40 tahun, tapi aku mesti doktor. Tetap saya kuliah, tetap daftar ke Sudan di Omdurman Islamic University. Selesai disertasi saya 600 halaman, judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wajuhuduhu fi nasris sunnah fi Indonesia. Disidangkan oleh 3 guru besar hadis. Lalu kemudian saya pun pulang, diundang oleh Universitas Islam Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam, diberikan visiting profesor sampai hari ini. Kemarin WA-nya baru masuk, diperpanjang lagi sebagai visiting profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.